أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Sampai mana Putri? Sekarang an-nasihatu. Ayyuhal waladu an-nasihatu sahlatun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madhaki muttabi'il hawa murratun idhil manahi mahbubatun fi qulubihim wa 'alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Ayyuhal waladu, wahai anak, an-nasihatu, adapun nasihat itu sahlatun, mudah. Wal mushkilu qabuluha, sedangkan adapun yang sulit itu atau ialah qabulu, menerimanya nasihat. Wahai anakku, menasehati itu perkara mudah. Yang sulit adalah menerima nasihat. Menyampaikan kebaikan itu laksana menabur benih, mudah dilakukan oleh siapa saja. Namun menerima nasihat seperti mengolah tanah hati yang keras, memerlukan kerendahan jiwa, kesabaran, dan keberanian untuk mengakui kekurangan diri. Sebab nasihat adalah cermin, dan tidak semua orang sanggup menatap wajahnya sendiri dengan jujur di dalam cermin itu. Nasihat akan terasa ringan jika hanya keluar dari lisan, tetapi sungguh berat jika harus diterima dengan hati yang masih terikat oleh ego dan hawa nafsu. Maka kemuliaan bukan hanya bagi orang yang bisa berkata benar, melainkan bagi mereka yang mampu menerima kebenaran meskipun menyakitkan. Jadi nasihat itu mudah, yang sulit adalah menerima nasihat itu sendiri. Contoh, seorang ayah berkata kepada anaknya, memberikan nasihat, "Nak, jangan terlalu larut dalam pergaulan malam. Nak, jangan terlalu larut dalam pergaulan bebas. Waktu muda itu cepat habis loh, nak. Gunakan untuk menuntut ilmu dengan mendekat kepada Allah." Lantas anak yang dinasihati itu hanya tersenyum, lalu berkata dalam hati, "Ayah terlalu kuno. Zaman sudah berubah," kata anaknya tuh dalam hatinya. Namun bertahun-tahun kemudian ketika usianya tak lagi muda dan hatinya gersang, ia pun menangis mengenang nasihat ayahnya itu. Salam.
Nasihat itu mudah dikatakan, tapi hanya hati yang jernih yang mampu menerimanya di saat ia paling dibutuhkan. Atau juga nasihat seorang guru, seorang santri ditegur oleh gurunya. Kata gurunya, kurangi bicara, kurangi ngobrol, kurangi main, perbanyak zikir, perbanyak menghafal, perbanyak tadarus Quran, perbanyak memutolaah kitab dan lain sebagainya. Namun si murid merasa tersinggung karena merasa sudah cukup baik. Waktu pun berjalan, ketika ia mulai merasakan kekosongan dalam belajar dan kehilangan keberkahan dalam hafalan, baru ia sadar bahwa nasihat gurunya bukan cemoohan, tapi cinta yang disampaikan dengan lembut. Saat hati dibutakan oleh kesombongan, nasihat terdengar seperti celaan, tapi ketika hati disinari keinsapan, nasihat terasa seperti cahaya petunjuk. An-nasihatu sahlah wa qabuluha wal mushkilu qabuluha. Apa alasannya nasihat itu mudah, sedangkan menerima nasihat itu sulit? Yang membuat sulit untuk menerima nasihat adalah li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Karena anna sesungguhnya nasihat ialah fi dalam madzaki condong, muttabi'i mengikuti, al-hawa hawa nafsu ialah murratun pahit. Li'annaha fi madzaki muttabi'il hawa murratun. Nasihat itu terasa pahit. Bagi siapa? Bagi mereka yang terus-menerus menuruti hawa nafsu. Nafsu ingin main, nafsu ingin nongkrong, nafsu yang menyebabkan seseorang melupakan kewajiban apa saja bentuknya. Maka ketika manusia condong mengikuti hawa nafsu, nasihat apapun yang dilontarkan baik oleh siapapun, maka nasihat itu akan terasa pahit. Nasihat itu sejatinya adalah penawar yang menyembuhkan. Namun bagi jiwa yang terbiasa hidup dalam pelukan keinginan dan kesenangan dunia, nasihat terasa seperti racun yang menyakitkan. Sebab nasihat seringkali datang bukan untuk menyenangkan hati, melainkan untuk menyelamatkan jiwa. Dan jiwa yang dikuasai hawa nafsu enggan diselamatkan dari apa yang ia cintai. Meski sesungguhnya jalan kehancuran, hawa nafsu mengajak kepada kenikmatan sesaat, sedangkan nasihat menyeru kepada kebaikan yang terkadang butuh pengorbanan. Maka tidak heran bila orang yang terlalu mengikuti keinginannya akan menganggap nasihat sebagai gangguan, bukan pertolongan. Padahal justru
dalam rasa pahit itulah tersembunyi rahmah Allah. Nih model kita nih. Contohnya mana? Contoh, seorang bapak, ayah, emak menasehati anaknya yang gemar berfoya-foya. Kata orang tuanya, "Nak, hidup ini bukan hanya tentang senang-senang. Ingat nak, dunia ini sebentar loh nak. Akhirat itu selamanya loh nak. Tinggalkan musik, tinggalkan pergaulan-pergaulan yang melalaikan. Jaga ibadahmu, jaga zikirmu, jaga tadarus Qur'anmu, jaga hafalanmu, jaga kitabmu, dan dekatlah nak dengan Al-Quran." Bapak emaknya tuh ngomong begitu. Sang anak ketika dinasehati tunduk, dikira ngedengerin, dikira menerima. Ternyata di hatinya ngomong, "Iya bunda, iya mama, iya ayah." Tapi dalam hatinya ia mengeluh, merasa dikengkang dan tidak dipahami. Ia merasa hidupnya sedang bahagia bersama teman dan hiburan. Padahal orang tuanya berbicara hal yang seperti tadi itu dari kedalaman cinta dan pengalaman. Ingin anaknya selamat dari dunia yang menipu. Namun hati sang anak masih dikuasai hawa nafsu. Ia belum siap melepaskan apa yang dicintai, meski itu racun yang perlahan membunuh rohaninya. Nasihat terdengar pahit, bukan karena salah, tetapi karena hati belum siap untuk benar. Kuncinya tuh. Atau contoh yang lain. Contoh yang lainnya seperti apa? Seorang guru melihat muridnya gemar tampil dan bicara di depan banyak orang, namun minim membaca dan belajar dalam diam. Lantas guru tersebut menegur dengan lembut, "Nah, ilmu itu bukan untuk dipamerkan loh, tapi untuk diamalkan. Nah, jangan sibuk mencari tepuk tangan, sibuklah membuat Allah ridho." Murid itu hanya tersenyum, tapi di balik senyumannya terdapat hati yang berkecamuk. Ia merasa direndahkan, ia ingin tampil, ingin dikenal, ingin disebut ustadz muda penuh semangat. Nasihat gurunya terasa menyakitkan. Kenapa? Karena menghantam langsung pusat egonya. Padahal itu adalah tamparan kasih sayang agar murid tersebut tidak tergelincir dalam pujian manusia. Nafsu akan selalu membenci nasihat, karena nasihat mengajaknya meninggalkan singgasana kesenangan semu. Terasa seperti cahaya petunjuk. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena al-manahi, adapun larangan, ialah mahbubatun dicintai, fi dalam kulubi hati-hatihim mereka,
Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Karena al-manahi adapun larangan itu mahbubatun dicintai fi dalam qulubi hati-hatihim mereka. Larangan-larangan yang seharusnya dijauhi. Larangan-larangan yang seharusnya dihindari justru menjadi bagian yang dicintai. Apalagi kita nih yang lagi belajar, Nabila, Putri, awas jauhi larangan. Larangan dalam agama itu ibarat tanda peringatan di tepi jurang. Ia bukan pembatas kebebasan, tapi pelindung dari kehancuran. Namun, ketika hati telah lekat pada dunia, ketika hati telah lekat pada hawa nafsu, apa yang Allah larang justru terasa manis, bahkan dicintai dan dipertahankan. Hawa nafsu membungkus racun dengan madu, hingga seseorang lebih memilih kenikmatan sesaat daripada keselamatan yang abadi. Yang seharusnya dijauhi demi kebaikan justru dipeluk erat, seolah itulah kebahagiaan. Banyak ya di antara kita pelajar tuh, tugas pelajar itu cuma belajar, ibadah, tadarus Quran, menghafal, mutolaah. Udah tuh. Selain itu jangan dikerjain. Ngobrol, habisin waktu, jauhi. Main yang tidak ada gunanya, tinggalkan. Gunakan waktu Anda di dalam menuntut ilmu. Habiskan waktu Anda di dalam menuntut ilmu untuk kebaikan-kebaikan, menghafal, memutolaah atau mengulang-ulang pelajaran, baik pelajaran di pondok atau pelajaran-pelajaran di sekolah. Ulang-ulang lagi, lihat-lihat lagi. Perbanyak tadarus Quran, perbanyak qiyamul lail. Habiskan waktu Anda untuk kebaikan. Idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Larangan-larangan yang seharusnya dijauhi, dihindari, justru menjadi bagian yang dicintai. Nongkrong yang mestinya kita jauhi, justru kita cintai. Maksiat yang mestinya kita jauhi, justru kita cintai. Contoh, dinasehati nih sama bapaknya. Seorang ayah menegur anaknya yang sibuk bermain HP hingga meninggalkan kewajiban agama. Kata ayahnya, "Nak, ayah tidak melarangmu bersenang-senang. Tapi jika kesenangan itu membuatmu lupa pada kewajiban menuntut ilmu agama, kewajiban belajar, kewajiban menghafal, kewajiban memutolaah. Itu kewajiban seorang pelajar, bukan nongkrong dengan teman-teman yang tidak jelas, bukan main yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Berarti itu bukan lagi nikmat luhna, melainkan jebakan. Tapi sayang seribu sayang, si anak malah berkata, game ini hiburan loh ayah, HP ini hiburan loh ayah, semua orang main HP kok,
Aku bisa melakukan kewajiban-kewajibanku nanti. Nanti juga aku menghafal, nanti juga aku belajar, nanti juga jawabannya, nanti juga. Ia tak sadar. Anak tersebut belum sadar. Anak tersebut pikirannya belum ke depan, bahwa waktu perhatian orang tuanya dan hatinya telah dicuri oleh sesuatu yang seharusnya dijauhi saat waktunya melakukan kewajiban, malah menjadi hal yang dicintai sepenuh hati. Mestinya nongkrong yang seharusnya dijauhkan justru semakin dicintai. Ketika nafsu menguasai hati, larangan terasa menggoda dan peringatan terdengar menyebalkan. Coba ya. Apa-apa dilarang. Bukan dilarang. Tanda sayang orang tua tuh seperti itu. Apalagi di rumah, maunya tiduran, mulu HP, mau piring kotor, nggak dipegang. Pegang, kenapa? Pecahin piringnya. Ya, Putri, Nabila, itu makin parah begitu, ya kan? Atau seorang guru menasihati muridnya, atau seorang ayah lagi atau maknya lagi tuh ngomongin lagi ke anaknya, nasihatan lagi ke anaknya. Orang tuanya melihat mendapati anaknya sering pulang larut malam, nongkrong di jalanan, dan ikut tongkrongan yang tak jelas arah. Bapaknya ngomong, "Nak, malam itu waktunya istirahat dan tafakur loh, nak. Nak, jalanan bukan tempat untuk mencari jati diri. Di sana banyak mata gelap dan niat buruk. Jangan biasakan dirimu hidup di pinggir jurang." Nasihat mak bapaknya tuh begitu tuh. Kalau main ya main, cuma ingat waktu loh, nak. Jangan habisin waktu membuat main. Namun sayang seribu sayang, si anak ketika diberikan nasihat oleh orang tuanya seperti itu, senyum, cuma menyepelekan. Senyum, iya mak, iya pak, nyepelein. Ya, nyepelein. Bagi seorang anak, tongkrongan itu adalah healing dan menghilangkan stres. Healing, tahu healing? Healing dan menghilangkan stres. Si anak tersebut tak sadar bahwa kebiasaannya itu mengikis waktunya, menggelapkan akalnya, dan bisa menyeretnya ke keburukan. Larangan itu seharusnya dijauhi, tapi justru menjadi rutinitas yang ia nikmati dan ia cintai. Wa 'alal makhsusi liman kana talibal ilmi wa 'alal makhsusi liman kana talibal ilmi ar-rasmi wa mushtaghilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya, wa alal khususi lebih-lebih liman bagi orang karena yang ada siapa man ialah
talibal ilmi, mencari ilmu, pelajar, santri, mahasiswa, dan lain sebagainya. Sifatnya al-ilm ar-rasmi, yang bersifat resmi. Wa mushtaghilan, dan menyibukkan diri. Fi fadlin nafsi, dalam keutamaan diri. Wa manakibid dunya, dan bersaing dalam dunia. Kata Imam Ghazali ngomongin wa alal khususi liman kana talibal ilmi rasmi wa mushtaghilan fi fadlin nafsi wa manakibid dunya. Terutama bagi mereka yang menuntut ilmu sebagai formalitas semata. Terutama bagi mereka pelajar sebagai formalitas semata. Terutama bagi mereka santri sebagai formalitas semata. Sibuk pada prioritas nafsu dan bersaing dalam hal duniawi. Ilmu itu adalah tangga menuju cahaya. Namun sebagian manusia menjadikannya hanya sebagai formalitas. Ia belajar, ia sekolah, ia mondok, bukan untuk membersihkan jiwa, tapi agar terlihat berilmu di mata manusia. Ia duduk di majlis ilmu, ia hadir di pondok pesantren, ia hadir di majlis-majlis taklim, ia hadir di sekolahan, tapi hatinya condong pada dunia. Ia fasih berbicara tentang zuhud, tapi sibuk mengejar gengsi dan pujian. Ia sibuk menumpuk ilmu. Semua ilmu ia pelajari. Apapun ia geluti, apapun ia hafal, tapi lupa akan menundukkan nafsunya sendiri. Ilmu yang seharusnya membawanya menuju kepada Allah, justru ia jadikan kendaraan untuk memuaskan hawa nafsu. Ia berlomba dalam dunia, saling bersaing, saling ingin unggul, bukan karena Allah, tapi karena ambisi pribadi. Ilmu tanpa niat yang benar. Garis bawah itu. Ilmu tanpa niat yang benar hanyalah debu yang membebani, bukan cahaya yang membimbing. Umpama seorang ayah melihat anaknya belajar sungguh-sungguh, rajin dia belajar. Melihat anaknya memutolaah pelajaran dan kitabnya dengan sungguh-sungguh, menghafal sungguh-sungguh. Ternyata namun perbuatan menghafalnya, belajarnya karena lebih ingin mengalahkan temannya, bukan karena ingin mendekatkan kepada Allah. Ingat, niatkan belajar kalian untuk mendekatkan kepada Allah, bukan ingin tampil lebih pintar dari teman-teman Anda, bukan ingin mengalahkan teman-teman Anda, tapi niat Anda lebih mendekatkan kepada Allah. Sekalipun Anda bukan bintang kelas, bukan bintang pelajar, bukan itu semua yang dicari,
tapi bagaimana diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika melihat seperti itu, orang tuanya ngomong, memberikan nasihat, atau gurunya memberikan nasihat. Nah, jangan jadikan ilmu itu sekedar catatan di atas kertas. Jangan jadikan ilmu itu sebagai coretan di kitab. Jangan kau habiskan usiamu hanya untuk menang dari orang lain. Jangan habiskan usia kamu untuk lebih unggul daripada orang lain. Tapi lupa kamu kalah dari dirimu sendiri. Menang terhadap orang lain, unggul terhadap orang lain, bintang kelas, bintang pelajar, juara 1, tapi kalah dari dirimu sendiri. Jika ilmu hanya untuk dunia, maka dunia yang kau dapat, tapi jiwamu tetap kosong. Menuntut ilmu dengan nafsu ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus, tapi tak menghilangkan dahaga iman. Ilmu sejati menundukkan hati, bukan meninggikannya. Awas, ilmu sejati itu menundukkan hati, bukan meninggikannya. Fa innahu, karena sesungguhnya ia, yahsabu ialah mengira siapa ia, talib maksudnya, pada annal ilma sesungguhnya ilmu, al-mujarrada yang murni, lahu bagi talib, sayakunu yang akan ada apa najatu keselamatannya hu talib, wa khalasuhu dan selamatnya hu talib fi ialah dalam hi al ilmul mujarrad, wa annahu wa dan anna sesungguhnya hu talib ialah mustagnin tidak butuh, anil amali dari mengamalkan, wa hadhihi i'tiqadul falasifati dan adapun i'tiqad ialah i'tiqadu keyakinannya al falasifati ahli filsafat. Subhanallahil azim, la ya'lamu hadzal magruru annahu hina hassalal ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akidun. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi yang maha agung, la tidak ya'lamu mengetahui apa hadzal magruru siapa orang yang tertipu ini, hadzal magruru siapa orang yang tertipu ini. Subhanallahi, maha suci Allah, al-azimi yang maha agung, la tidak ya'lamu mengetahui siapa hadzal magruru orang yang tertipu ini. Annahu sesungguhnya, hina ketika hasola memperoleh siapa talib, al ilma pada ilmu, idza lam ya'mal idza apabila lam tidak ya'mal mengamalkan siapa talib, bi dengan ilmu, takunu maka akan ada apa al-hujjatu hujjah ala atas hi talib, ialah akidun lebih kuat, ialah akidun lebih kuat. Kama qala Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun la yanfa'uhu Allahu bi ilmihi, kama sebagaimana sesuatu qala yang telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban, asyaddun nas adapun paling beratnya manusia, adapun paling beratnya manusia apanya? Azaban, siksaannya. Yaumal qiyamati, di hari kiamat, ialah alimun, orang alim, orang berilmu, orang yang tahu, la yanfa'u, la yang tidak yanfa'u memberikan manfaat hu pada ilmu. Siapa? Allahu, Allah, bi dengan ilmunya hi alim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling berat siksaannya di hari kiamat adalah orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya tidak diberi kemanfaatan oleh Allah. Ilmunya tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ilmunya justru lebih dekat kepada maksiat. Maka orang yang seperti itu siksaannya lebih berat nanti di hari kiamat. Betapa banyak di antara kita para pelajar, para penuntut ilmu yang lebih asyik melakukan larangan-larangan Allah sedangkan dia tahu hukumnya. Betapa banyak di antara kita para penuntut ilmu yang lebih gemar melakukan larangan-larangan, baik larangan agama, larangan yang ada di tempat pendidikannya dan lain sebagainya. Maka ilmu yang dimilikinya menjadikan sebuah hujjah nanti, sebuah saksi nanti yang menyebabkan dirinya mendapatkan siksaan yang paling berat di hari kiamat nanti. Sebab itu, buat kalian yang sedang menuntut ilmu Allah, yang sedang menuntut ilmu agama, hindari maksiat. Jangan sampai ilmu Anda tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan banyaknya santri. Ilmu yang bermanfaat itu bukan banyaknya orang yang ngaji kepada Anda. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang lebih mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri ilmu yang tidak bermanfaat, ilmunya jauh, ilmunya tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah, justru semakin mendekatkan diri kepada larangan-larangan Allah, semakin lebih mendekatkan diri kepada maksiat-maksiat Allah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن رب ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم قتهم ومؤافتهم من الله. أشهد أن لا إله إلا أنت
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.